Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Dr. Iskandar MAG dan teman-teman yang saya hormati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang semantik Al-Quran, review atas buku Relasi Tuhan Manusia karya Toshiko Izutsu. Nah, hari ini saya satu kelompok dengan Pak Tatang Rahmat dan saya sendiri Gina Alifa Sana. Oke, latar belakangnya, ulama terdahulu sangat antusias dalam mengkaji Al-Quran. Mereka mengenalkan berbagai ilmu untuk sampai kepada pemahaman kandungan isi Al-Quran. Salah satunya kajian kosakata dalam ulumul Al-Quran, dikenal ilmu Ma'ani Al-Quran, di mana Al-Fara yang menjadi pelopor atas lahirnya ilmu tersebut, Ibnu Jinni, menulis kitab Al-Qashais yang di dalamnya membahas kosakata bahasa Arab. Jalaluddin Asyuyuti mengenalkan sebuah konsep untuk mengetahui keserasian susunan ayat dan susunan munasabah dalam Al-Quran. Menurutnya bahwa munasabah hanya terdapat pada antara surah dan antara ayat. Sedangkan Toshihiko Izutsu mengenalnya sebagai metode baru dalam dunia Islam untuk mengkaji Al-Quran dengan memiliki topik tersebut lewat metode semantik, guna mengetahui bahwa setiap karya yang ada di dalam Al-Quran tidak mempunyai arti yang sama. Pada penelitian ini, penulis akan mengungkapkan makna dasar dan makna rasional dari lafaz nur, klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah, semantik. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu 1. Apa makna dasar dan makna relasional lafaz nur dalam Al-Quran? 2. Apa konkret lafaz nur dalam Al-Quran menurut Makkiyah dan Madaniyah? Yang 3. Apa analisis medan semantik atas makna lafaz nur dalam Al-Quran? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitiannya adalah 1. Mengetahui makna dasar dan relasional lafaz nur dalam Al-Quran. 2. Mengetahui konkret lafaz nur menurut Makkiyah dan Madaniyah. 3. Untuk mengetahui analisis semantik atas makna lafaz nur dalam Al-Quran. Pengertian semantik Al-Quran. Semantik merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat pada kata di dalam Al-Quran dengan mempelajari langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya, dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut. Semantik Al-Quran menggunakan pendekatan sosio-linguistik untuk mengungkapkan pembentukan konsep yang dikandung dalam sebuah kata di dalam Al-Quran. Metode ini diawali dengan penjelasan definisi kata, menggunakan kesejarahan kata dan awal kata tersebut diucapkan oleh masyarakat Arab hingga digunakan dalam Al-Quran. Hubungan antara kata tersebut dengan kata yang lain di dalam ayat maupun surah, munasabah, dan menjelaskan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya hingga membentuk sebuah pandangan dunia Al-Quran. Sketsa biologis Toshiko Izutsu. Izutsu berasal dari keluarga taat. Ia telah mengamalkan Zen Buddhisme. Jadi dia bukan dari agama Islam, tapi dari Buddhisme sejak kecil. Bahkan pengamalan konkret kontemplasi di dalamnya, Zen sejak muda telah turun mempengaruhi cara berpikir dan pencarian akan kedalaman pemikiran filsafat dan mistisisme. Ia lahir di Tokyo 4 Mei 1941. Sejak kecil, keluarga Izutsu dibiasakan dengan cara berpikir timur yang berpijak pada ketiadaan nothingness. Sebagai seorang Zen, ayahnya mengajarkan inti ajaran ini dengan menuliskan sebuah kata, kokoro, yang berarti pengetahuan di atas sebuah kertas. Lalu tulisan ini diberikan kepadanya untuk ditatap pada waktu tertentu setiap hari.
Karya-karya beliau yang ditulis dalam bahasa Jepang adalah satu, History Arabic Psikologi di Tokyo tahun 1941, kedua Islamic Jurisprudency in East Indian Tokyo 1942, yang ketiga Mystical Ethics in Greek Psikologi Tokyo pada tahun 1949, yang keempat An Introduction to the Arabic 1950, yang kelima Russian Literatur Tokyo tahun 1951, kemudian Muhammad tahun 1950, terus ada lagi The Concept of Man in the 19th Century Russia tahun 1943, terus ada The Ethical Stream in the Quran 1972, kemudian ada History of Islamic Thought pada tahun 1975. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Tatang. Kepada Pak Tatang saya persilakan. Terima kasih pada Mbak Dinda dan beberapa dosen. Dasar Al-Quran yang berhubungan dengan semantik Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nur 24 75 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik cahaya langit dan bumi. Ibnu Arabi mengemukakan 6 pendapat ulama mengenai makna nur yang menjadi sifat Allah, yaitu pertama, pemberi hidayah, kedua, pemberi cahaya, penghias yang zahir, pemilik cahaya dan cahaya. Tetapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Sedangkan para ahli sufi mendefinisikan lafaz nur yang ada dalam surat tersebut sebagai proses penciptaan Nabi Muhammad dengan beragamnya atas lafaz nur tersebut dengan melakukan penelitiannya atas makna lafaz nur dalam Al-Quran dengan analisa medan semantik. Lafaz nur dalam Al-Quran dengan menggunakan analisis semantik, maka lafaz nur tersebut dianalisis berdasarkan metode semantik yang dikerahkan oleh Toshihiko Izusu. Penelitian lafaz nur dapat dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan agar diketahui secara luas tentang apa yang dimaksud mengenai lafaz nur menurut Al-Quran. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tafsir tematik dan analisis semantik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis semantik merupakan bagian dari metode tafsir maudhu'i yang secara khusus mengkaji persoalan makna dengan menggunakan pendekatan filosofis, antropologis, sosiologis, dan psikologis. Nur dapat diketahui bahwa nur merupakan masdar dari lafaz nara, ya nurun nurat, yang berarti cahaya, sinar, gejolak, serta tidak adanya kepastian. Lafaz nur diulang dalam Al-Quran sebanyak 49 kali dari 39 ayat yang terdapat dalam 23 surat. Makna relasional dari lafaz nur sangat beragam. Di antaranya petunjuk, nur yang dilawankan dengan zulumat kegelapan, jadi kebalikan nur itulah zulumat atau kegelapan, perumpamaan mengenai orang yang mendapat cahaya dan mendapat kegelapan, petunjuk yang ada pada kitab-kitab terdahulu dan petunjuk yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nur dapat dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan agar diketahui secara luas tentang apa yang dimaksud mengenai lafaz nur menurut Al-Quran. Penelitian ini menggunakan analisis, konten analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tafsir semantik dan analisis semantik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin demikian